Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Zakat? Kali ini DSM Podcast Berbagi ada yang beda nih. Bisa teman-teman nggak lihat di mana nih kita? Biasanya kan kita di studio nih. Sekarang kita DSM Podcast Inspirasi Berbagi Spesial Outdoor. Nah, bisa dilihat kan banyak pohon-pohon. Kalau zaman sekarang sih bilangnya kita healing ya. Jadi kerja sambil healing. Jadi kerjanya tuh nyantai, adem, dengar-dengar suara pohon. Kita langsung aja kita lihat di sini ada kandangnya ya. Nah, kita mau ketemu nih yang katanya sih bos jangkrik ya. Bos jangkrik apa jangkrik bos nih? Kita bisa lihat kandangnya ada kelompok jangkrik alam mandiri ya. Langsung aja kali ya kita temui siapa sih bos jangkriknya. Oh ya, sebelum kita ketemu aku mau info ini. Sekarang kita posisinya ada di Bali Barat, Jembrane, Desa Melaya. Untuk tepatnya nanti kita tanya-tanya deh bos jangkriknya yang sudah lama tinggal di sini katanya ya. Yuk langsung aja kita ke bos jangkrik. Assalamualaikum Mas. Lagi ngapain ini? Ini mau ngasih makan jangkrik. Oh ini pakan jangkrik. Tadi saya liatin kirain untuk main masak-masakan atau apa ya. Saya mau nanya nih Pak Raufiknya di mana ya? Ada di dalam. Oh ada di dalam. Oke, saya langsung masuk ya. Yuk, makasih ya Mas ya. Langsung aja kita masuk. Katanya bos jangkriknya ada di dalam nih. Wah, ini dia bos jangkrik. Assalamualaikum Pak Ainur Raufik. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, inilah peternakan kami. Udah bisa berkunjung. Iya. Saya baru pertama kali Pak lihat kandang jangkrik. Iya. Ya, mungkin ini Pak. Tadi saya bingung nih Pak, ini tempatnya di mana? Saya jelasinnya tuh kurang jelas Pak. Mungkin Bapak bisa jelaskan nih tepatnya ini di mana Pak? Oke, kita kenalkan nama pribadi saya. Bapak Ainur Raufik, ya biasa dipanggil Raufik Jangkrik. Oh, Raufik ya, Jangkrik. Raufik Jangkrik. Terus alamat lokasi di Banjar Melaya Kerajaan, Desa Melaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana. Itu ya untuk alamat lengkapnya kandang dari Pak Ainur Raufik Bos Jangkrik. Nanti ini saya panggilnya apa Pak? Pak Raufik, Pak Bos Jangkrik atau gimana ini Pak? Terserah sampai hati ya. Pak Raufik ya Pak ya. Siap. Oke, kita panggilnya Pak Raufik ini. Mungkin bisa dijelaskan ini Pak, kok ada yang kecil, ada yang besar, ini kok ada yang kayak semut, ini apa Pak? Ini semuanya ada usianya. Ini usia 15 hari. 15 hari. Sudah ada pakannya fur sama batang pohon pisang. Oh, batang pohon. Oh ya tadi saya lihat di depan ya, dipotong-potong. Oke. Itu aja. Kita dia serangga omnivora, makan tumbuh-tumbuhan. Kita pakai pakan organik. Itu aja. Ini yang baru netes, masih kecil-kecil. Ini usia berapa ini Pak kok? Usia 2 hari. Ya. Ini nggak apa-apa ini Pak, kok dia manjat-manjat gini Pak? Nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa ya? Itu dari dari kita telur. Ini telurnya. Oh, ini telurnya. Wah. Iya. Kecil-kecil ya Pak ya, telurnya kayak sekali. lebih kecil dari beras ya? Iya. Oh. Kalau yang besar-besar ada Pak, coba saya mau lihat yang lebih besar Pak jangkriknya sebelum kita ngobrol. Kita jalan ke belakang. Kita lihat kandangnya agak naik. Oh agak naik. Ya. Itu saya lihat ada beberapa yang kosong, itu apa ya Pak ya untuk ini? Ini setelah panen. Oh, jadi kita steril panen. lagi. Oh. Ini yang sebesar. Ini lagi 5 hari udah panen. Ini yang paling besar segini Pak ukurannya. Oh. Nanti yang siap panen lebih besar lagi. Lebih besar lagi ya. Oh karena ini udah panen jadinya nggak ada ya yang siap panennya ya. Kebetulan menjelang Idul Fitri, pertengahan puasa ini kan banyak peternak yang tidak memproduksi. Jadi inilah kelebihan kita kalau pakai estafet. Jadi di kala kosong pasar kita mendapat hasil di sini. Memang kelihatannya remeh, tapi hasil cuannya juga lumayan tinggi. Cuannya Pak ya. Ya kita langsung aja kali Pak lanjut ngobrol-ngobrolnya di luar. Siap. Biar lebih nyaman. Karena di dalam gudang hawanya terlalu panas. Oh ya. Wah ini kandangnya nih buat sobat zakat yang belum pernah nih lihat kandang jangkrik nih, bisa dilihat ya. Nanti kita juga akan masukin video-videonya. Langsung ya Pak ya, kita lanjut ngobrol di luar. DSM Podcast Inspirasi Berbagi.
Nah, ini tadi kan kita udah lihat nih Pak kandangnya. Jadi saya mau tanya-tanya nih Pak. Boleh. Ini sebelum kita bahas jangkrik-jangkrik nih, saya dengar-dengar Pak Raufik ini menjadi seller terbaik dulu ya Pak ya di perusahaan showroom motor. Mungkin bisa dijelaskan dulu kok bisa Pak dari sales motor ke jangkrik gitu Pak? Ya, ini saya ceritakan lagi ya. Semoga jadi inspirasi bagi yang kawan-kawan yang sudah baru bekerja lah. Ya. Dulu saya resignan dari suatu perusahaan ternama di bidang penjualan. Kita sebut itu Astra. Kita ditarget untuk per bulan penjualan sampai 57 unit. Itu dicapai tidak semudah membalik telapak tangan lah. Untuk proses dia. Iya. Jadi pengalaman kita semua itu yang kita lakukan disenengilah dulu. Ya. Apapun itu pekerjaannya. Jadi kalau kita sudah nyaman, happy, udah. Itu tercapai. Makanya teman-teman itu bilang, Mas, walaupun ilmu atau dasar saya intelektual saya itu rendah, tapi saya masih punya semangat lah. Itu kuncinya. Jadi keberhasilan itu bisa dipupuk oleh diri kita sendiri, bukan dari media atau dari ilmu. Itu yang kita ceritakan lagi. Jadi bagi rekan-rekan atau adik-adik yang baru mulai bekerja, itu semua itu butuh proses. Ya. Jadi jalanin aja semua, nanti akan menuai hasilnya. Ya, betul. Karena kan kadang baru masuk terus ini ya jobnya terus, aduh kayaknya nggak Ya, bisa benar. gitu kan. Padahal belum dijalani ya Pak ya. Harus dijalani. Harus dijalani dulu. Karena soalnya di marketing itu memang, walaupun suasana puasa atau suasana apa Ya. itu tetap kita harus jalan. Tetap bener. Karena kita nggak tahu rezeki itu akan datangnya dari Ya. sebelah mana. Ya, Sebenarnya benar-benar. rezeki itu ada di sekitar kita aja. Sekitar kita, oh benar. Terus nih Pak, ini kan terus dari kapan Pak ini Pak? Maksudnya Bapak kerja sebagai sales di showroom tersebut itu udah berapa lama? Kok bisa akhirnya yakin, udah deh saya mau usaha dulu deh gitu. Akhirnya memutuskan untuk buka usaha jangkrik gitu ya Pak ya? Benar. Saya berkarir di dunia sales itu dari 2006 sampai sekarang 2019. Jadi saya mengundurkan itu dulu memang dari dampak pandemi. Ya, dampak pandemi itu saya tidak mencapai target, pihak perusahaan tidak memberi penangguhan, tapi saya menyampaikan kalau memang karir saya harus berakhir di sini, mungkin ada jalan yang Allah berikan ke saya. Nah, dari situlah saya off, tidak menerima telepon atau tidak melakukan aktivitas. Namun saya meminta kepada Allah untuk memberikan jalan, apa jalan terbaik. Kok ada satu customer atau peternak jangkrik, peternak burung yang datang pas di depan saya, itu menanyakan, Mas, tidak punya jangkrik? Gitu. Saya bilang, memang saya ternak jangkrik, kakaknya dulu. Gitu dia nanya. Saya tanya lagi, Kak, kenapa tidak dipanen aja jangkriknya? Ini ada orang nyari. Dari jauh itu dia. Setelah 3 hari datang lagi orang itu. Akhirnya saya punya feeling, punya oh ini mungkin Allah ngasih jalannya ya. Jalannya ya. Saya bilang gitu, ajarin saya untuk ternak jangkrik. Saya akan kembangkan ini. Nah, dari 2019 itu di akhir Desember saya kukuhkan ke desa. Saya minta referensi dari pihak-pihak terkait untuk mengembangkan ini. Ya, di 2020 pas pandemi, yang bisa bergerak di masa pandemi, tentunya di jangkrik, karena kita tidak butuh aktivitas keluar rumah. Ya. Benar. Jadi Kita tetap ikut protokol kesehatan. Bener. Karena kita waktu itu di PPKM. Jadi saya punya feeling, punya keinginan, punya mimpi gimana kita bisa menghidupi keluarga dengan beternak jangkrik. Jadi saya dapat ide itu memang semua tak kaji, tak olah, tak pikirin. Kok kerjaan apa yang bisa menghasilkan dalam tempo 1 bulan? Kalau ternak yang lain sapi, ayam, lama ya Pak. Lama. Nah, jadi ketemulah di jangkrik. Itu hanya butuh waktu cuma 1 bulan. Nebar tanggal 1, tanggal 25 panen. Ya, jadi saya pingin, kalau itu kan 1 bulan. Bikin dia berapa hari dia biasa panen. Berarti harus continue. Jadi estafet dia. Jadi kita nebar bulan ini, tanggal 1, tanggal 3, tanggal 6, tanggal 11, begitu dia. Jadi nanti bulan depannya mulai dah. Beruntun dia. Nah, disitulah saya gitu. Oh, kan benar teman-teman, ayo kita bentuk kelompoknya.
sampailah saat ini. Jadi bukan hanya teori yang kita sampaikan, tapi praktek yang prakteknya ada usahanya ada ya usaha. Pak ya. Benar. Ada Semua usaha itu tidak akan mengkhianati hasil. Iya. Padahal dari awal-awal orang iseng nanya jangkrik ya Pak ya, benar. bukan dari saya mau ini jangkrik Bukan enggak ya Pak ya. Bukan ide saya. Berarti sebelumnya memang dari kakak ya Pak ya. Benar, dari kakak sudah. Karena sudah berhenti, ada terus, waktu itu dia vakum, ada kekosongan mungkin dari kendala modal. Sebenarnya modalnya nggak begitu banyak. Jadi kita bisa nyampaikan ke masyarakat itu ini suatu ide, tapi jangan semua. Jadi kalau semua melirik ke jangkrik, ya yang lain tidak dipenuhi, tapi semuanya hampir sama polanya. Usaha itu memang harus ditekuni. Harus tekuni apapun ya Pak ya, nggak cuma jangkrik ya Pak ya. Oke. Apa namanya? Jadi modal nih Pak. Dulu gimana kan pandemi, benar. Keluar dari perusahaan karena pandemi, pasti kan butuh modal ya. Jadi ini gimana modalnya Pak gitu? Seperti saya sampaikan tadi, memang awal mula itu kita memang mencari usaha yang tanpa modal. Sebenarnya saya ketemu jangkrik ini memang tanpa modal. Kalau mau usaha sendiri kita cari ke alam. Berapa ekor kita kumpulin. Berarti awalnya cari ya Pak ya, di alam ya, cari di alam. Bisa tidak dikembangkan. Tapi sekarang sudah ada media sosial, ada online, ada semuanya bisa kita bisa langsung online aja telurnya. Jadi kita mulai dari budget waktu itu cuma 150 untuk telurnya aja. Media kita udah bisa pakai daun pisang atau klaras. Itu menjadi pengurang biaya modal pertama. Karena bahan-bahannya juga dari alam ya Pak ya. Dari alam. Nah, akhirnya kita buktikan bisa juga berhasil. Nah, itulah terus kita kembangkan. Kalau pakai kerak telurnya kan butuh biaya lagi. Kenapa? Dia lebih praktis. Jadi dia tidak cepat hancur. Itu media yang sekarang. Jadi ini namanya pemberdayaan ya Pak ya. Bener. Pemberdayaan alam juga ya Pak ya. Oke. Jadi terus nih Pak, dari jangkrik ini katanya kan termasuk cepat ya Pak ya. Iya. Ini berapa lama Pak dari proses jangkrik itu kawin, terus bertelur, terus menetas, dan bisa dijual gitu Pak? Bisa dijelaskan? Sama dengan ternak yang lain. Dari proses menetasnya itu 1 minggu dia. Jadi bertelur dulu itu kita ambil, kita saring, itu ada prosesnya lagi. Ada prosesnya ya. Nanti mungkin kita kasih sedikit ya gambarannya. Sebenarnya sih bunda, semuanya itu harus dipraktekkan. Tidak bisa pakai teori saya sendiri. Kenapa? Semuanya itu harus memang dijalanin. Karena kalau nggak praktek juga nggak tahu ya Pak ya, dibayang-bayangin. Bayangin, kayak ribet gitu kan. Iya. Gitu. Dari situ 3 hari kita ramkan, diramkan itu kita bungkus, kita keringkan. Nanti dari 3 hari itu dia akan menetas. Nah, setelah menetas sekian persennya, baru kita siapkan medianya. Box ukuran 1 triplek itu untuk menghemat biaya produksinya. Terus kerak telur, baru kita hamparin di atasnya. Dari situ kita kasih makan pertama itu dari alam juga. Dari alam juga, pemberdayaan lagi ya Pak ya, pemberdayaan alam ini namanya. Jadi dari batang pohon pisang. Yang tadi saya lihat ya Pak ya di awal ya. Jadi yang kita lihat di awal tadi itu adalah makanannya organik gitu ya Pak ya. Organik ya. Kita hanya menambahi, nanti dia menjelang dewasa itu kita kasih dia pencar tubuhnya. Seperti pur ayam atau pakan ayam. Itu kita selip, kita giling, haluskan karena dia masih kecil. Itu yang kita lakukan. Jadi dicampur ya Pak ya? Campur gitu ya. Nantian organik ini. Nanti setelah 25 hari udah mulai bisa kita panen. Karena dia berdekatan. Dari 25 hari itu menjelang 30 dia kan lagi nanti fasenya dia. Jadi berbulu, jadi indukan. Nah, itu kalau di pasar burung dia minta yang belum berbulu. Ya, berbulu itu berkepak, dia bersayap. Karena untuk pakan tadi ya? Ya, untuk pakan. Kalau di peternak tidak ada masalah karena naluri alamiah binatang nggak mandang dia. Benar. Itu makanya peluang itu sebenarnya kita sih menyiasati itu jika nggak ada jangkrik berarti dia apapun dikasihkan. Yang berbulu atau yang kecil. Kalau udah habis gitu ya Pak ya? Benar. Itu memang trik marketingnya begitu. Karena saya kalau gini, makanya saya pelajaran dari itu saya ambil hikmahnya. Pelajaran dari menjadi mantan, luar biasa. Jadi semuanya itu sudah ada jalannya ya Pak ya. Jadi dari menjadi sales terus terdampak pandemi.
itu juga bermanfaat. Bermanfaat ininya, Jadi kita ilmunya disuruh kreatif kan. Ya. Apa ada yang di potensi desa kita yang bisa kembangkan, juga berbagi dengan masyarakat yang lain. Jadi saya kemarin itu hanya berikhtiar, bermanfaat tidak sebagai orang lain. Nah itu ya. Jadi motivasi saya yang di Astra, yang bisa karir saya melonjak tinggi, itu yang saya pakai gini. Mungkin Tuhan negur saya ini. Jadi Mas bangkitkan lagi. Jadi dari ternak jangkrik saya ikhtiari. Memang saya niatin itu. Saya cari ini untuk rezeki saya, ibadah saya. Gitu. Saya kembangkan begitu. Kembali ke niat saya lagi. Kembali ke niat ya Pak ya, niat dan usaha ya Pak ya. Kalau untuk misal jangkrik yang kawin itu harus satu-satu kandang sendiri itu atau langsung digabung Pak jantan betinanya? Langsung digabung. Oh langsung digabung. Jadi, beberapa gitu ya? Dari panenan kita satu box itu kita sisain. Ya. Kita ndak jual ke kios, kita sisain sampai dia berbulu. Nanti kita pindah lagi dia. Karena kita harus sterilkan lagi kotaknya. Nah, di kotak pembenihan atau peteluran itu kita rapikan lagi. Nanti kasih media pasir. Itu yang kita lakukan. Yang dilakukan. Terus nih Pak, selama menjalankan ini ya, usaha ini ya, saya ini sebenarnya masih bingung Pak, ini tuh masuk usaha, terus Bapak bosnya atau komunitas atau gimana Pak? Mungkin bisa dijelaskan nih ke Sobat Zakat, apa sih ini gitu? Atau ada karyawan, anggota ya Pak yang mungkin bisa dijelaskan? Itu awal mula sih, karena kita berdiri bersama dari dampak pandemi itu, kita bikin, saya anggap artian kalau di perusahaan itu bosnya, karena saya penggeraknya. Gitu. Saya bilang ke rekan-rekan saya, kita jangan diam, kita bergerak. Karena kalau kita diam, kita akan terlindas oleh dampak pandemi. Ya, benar, nah, dari situlah saya tetap masih semangat sampai saat ini. Karena polanya itu kita bagi hasil sebenarnya. Jadi susah senang bersama. Ya, jadi di situ hikmah dari semuanya. Jadi saya sampaikan ke rekan-rekan yang ikut di kelompok saya ini, semua kita nikmati. Kalau kita pas kan naik turun tuh. Kadang untuk di marketing kayak begitu, terus-terusan kita akan di atas, roda berputar. Di bawah itu kita jaya, kita harus lihat yang di bawah, kita bangkitkan lagi. Itu yang jadi keinginan saya ke depannya. Tuh. Berarti ini maksudnya kan komunitas ya Pak ya. Berarti untuk anggota-anggotanya tadi kita sempat ngomong nih Pak, katanya semua anggotanya juga terdampak ya Pak ya? Iya benar. Masya Allah luar biasa. Kasih tepuk tangan dulu dong untuk Pak Rofiknya. Luar biasa, jadi bisa membantu saudara-saudara lainnya yang terdampak pandemi. Selanjutnya Pak, saya mau tanya juga, kalau jangkrik ini selain pakan burung apa sih Pak? Soalnya saya taunya pakan burung aja. Pakan burung, ya. Mungkin ada yang lain Pak? Kalau di artikel tertentu di Amerika, di Kanada itu dimanfaatkan dia untuk pakan ternak. Sama ya Pak ya, berarti mirip-mirip lah ya walaupun di luar negeri ya, nggak cuma kalau di Indonesia itu diutamakan untuk pakan burung, pakan hewan peliharaan seperti ikan arwana, terus lele, tuh banyak lainnya, atau reptil seperti kadal gurun itu paling senang dia sama jangkrik. Karena kita menggambarkan ini memang permintaan, bukan ide kita pribadi. Jadi permintaan dari komunitas kicomania, peternak burung itu yang menimbulkan terciptanya kelompok jangkrik ini. Gitu. Oke. Kalau misal Pak dikonsumsi manusia nih, itu ada nggak Pak yang beli untuk dikonsumsi manusia gitu? Itu udah mulai viral kan? Kalau kita berpatokan dari pulau seberang atau dari pulau Jawa, itu sudah berlabelkan halal. Nah, nanti kita cari kajiannya itu. Jadi saya memang di kelompok saya di 5 tahun 3 tahun ke depan itu ada perencanaan ke sana untuk konsumsi manusia, karena dari pola pakannya itu dia lebih bersih. Nah, dia pakai pakan organik. Jadi bisa dikonsumsi. Bisa dikonsumsi oleh manusia ya. Karena dia protein hewani begitu tinggi sekali. Jadi nanti ke depannya mungkin nanti dari artikel atau dari fakultas-fakultas yang ingin meneliti, silahkan ke kelompok kami. Bisa. Jadi, ya Pak ya. Saya akan menawarkan semua apa yang saya punya ilmunya. Jadi nanti ke depannya entah itu dipakai konsumsi itu berupa brownies, berupa rempeyek, ya. Itu udah terekspos di media. Makanya kita hanya tinggal
mempoles ini menjadi komoditi lokal. Iya. Jadi bukan hal tabu lagi ya Pak ya, Bukan, manusia makan jangkrik. Ya, benar. Bukan Jadi- makanan ekstrim dia. Ya, Daripada ya, kita ya. makan yang tidak tahu halal haramnya, Halalnya. ya kita kembalikan ini, kembali ke niat. Karena kita jangkrik diciptakan oleh Allah, dia berupa serangga yang mirip dengan belalang. Belalang. Oh Ya, ya, belalang juga karena ada yang Pak ya yang makan belalang Kalau ya. kita lihat dari sejarahnya, kenapa belalang bisa dihalalkan? Kan dulu pandemi dia, jadi ada wabah Oh belalang. ya, wabah belalang ya, saya pernah dengar. Kalau tidak dimakan, kan sulit Ya, membasminya. membasminya. Ya, tapi memang kita kembalikan ke niat. Saya juga tidak berani memvonis itu langsung halal karena ada dalil-dalil yang orang-orang tertentu itu dia kalau dia bilang haram silahkan. Ya. Kalau iya. kita merujuknya ke itu ciptaan Allah, kalau selagi kita pola pakannya dia bersih, Bersih, ya. kenapa kita tidak manfaatkan Iya, atau kita kaji lagi, dimasukin dari serangga apa dia. Begitu ya kalau oke. pemahaman saya. Mana ya? Kalau Bapak sendiri pernah makan? Pernah. Pernah? Karena saya menciptakan itu. Saya belum pernah Pak. Ya. Saya pernah menciptakan itu kenapa? Karena berpikir kita saya diminta nih. Saya sebagai ketua kelompok, sebagai bos jangkrik, itu Iya. diminta, Mas kalau pas banjir, Iya. biar dikatakan banjir itu jika produksi melimpah, Ya. nggak bisa jual. Jadi saya punya ide, kenapa nggak kita manfaatin? Kemarin kan kita sangrai dia atau kita keringkan, jadi kita pakai tepung jangkrik. Jadi pakai campuran pakan ternak. Itu sudah tahu khasiatnya. Jadi ayam tabah gemuk, Iya, iya. gitu. Terus saya lihat untuk konsumsi gimana cara mengolahnya. Nah di situ saya bilang, kok dari Pulau Sebang kok bisa bikin rempeyek, Iya, keripik, rempeyek. nah, terus jangkrik balado. Nah, itu saya bikinkan. Akhirnya ada permintaan. Kita di komunitas di Pulau Bali kan banyak nih. Ada dua ragam agama yang meminta, Ya, Kristen sama Hindu. Dia kan ada Ya. pantangan untuk kita. Nah itu bisa gitu. Bisa nggak ini jadi oleh-oleh nanti entah di Krishnaland. Wah. Ya, ini yang saya cetuskan, saya idekan mimpi lah. Iya, ya, Nanti semoga bisa biarkanlah- terwujud, Pak. Ya, Amin. biarkanlah pihak-pihak yang punya potensi itu yang mengembangkan. Saya hanya produksi jangkrik dulu. Oh, Gitu. oke, luar biasa. Jadi mungkin sobat zakat nih yang pernah makan jangkrik bisa komen di bawah gimana sih rasanya atau dimasak apa lagi nih Ya. si jangkriknya ya. Kalau untuk jantan betinanya itu gimana Pak? Mungkin bisa dijelaskan sedikit, nanti kita masukkan videonya Pak gitu. Oke, siap. Jantan Atau- ciri-cirinya ya nanti kita ambilkan ini dia. Ya. Nah. Jadi nanti kita bisa shoot lebih dekat ya Ya. Pak ya. Oke. Bisa lebih dekat. Itu jantan itu ciri-cirinya sayap di atas jantan itu ada ukiran. Oh, ada ukirannya. Ya, karena itu dia bisa berbunyi. Jadi yang jantan aja berbunyi. Kalau yang betina itu dia membedakan di belakang ekornya itu ada antena untuk bertelur. Bertelur. Oh. Ya, itu yang membedakan. Jadi selama ini yang bunyi jangkrik itu jantannya Jantan ya, ya? Pak? Jantannya aja. Ha-ha. Oke. Dan tadi ya Pak ya, kita juga sempat ngobrol sedikit, katanya jangkrik kalau sudah bertelur nih, indukannya mati ya Pak ya? Karena mungkin dari usia Mm-mm. dia bertahan di 3 bulanan kalau kita kasih makan terus. Iya. Nah, di situ dah kita manfaatkan lagi biar tidak buang Iya, jadi percuma. Itu kita keringkan, kita pakai tepung. oh jadi Ya. makan ayam tadi ya? Ya. Ini luar biasa. Betul. Kalau cuaca nih Pak, di Bali kan lagi hujan, kadang panas, hari hujan, itu mempengaruhi nggak sih Pak? Maksudnya untuk umur jangkrik atau dalam penetasan Benar. telurnya gitu? Itu memang siklus alam ya. Ya. Jadi kalau musim dingin dia akan bersembunyi di lubangnya atau kita suhu kita naikkan lagi. Suhu kandang itu kita bikin hangat dia. Itu. Kalau musim panas kita banyakkan sirkulasinya. Udara biar bisa masuk. Jadi sudah ada ininya ya Pak ya, solusinya ya. solusinya. Jadi- Karena kita ngikutin, Iya. kita melihat ternak kita. Ya, kayak tadi saya bilang, semua itu harus kita praktekkan. Jadi binatang itu kalau kepanasan dia akan berontak dia. Oh. Kayak binatang juga, binatang yang lain. Ya Jadi masih dia, bisa merasakan panas. ya Benar-benar. berontak loncat-loncat dia. Oh. Oh, berarti suhunya terlalu panas. Terlalu ya. panas. Kita caranya buka. Kalau dia terlalu dingin dia tidak mau naik, tidak mau makan. Nah, kita tutup dia. Tutup lagi. Ya, kita perhatikan makan itu kalau 1 hari tidak habis berarti dia ada kendala di suhu. Itu dia.
Baik Pak, terima kasih untuk ini ya Pak ya, sangat bermanfaat sekali nih. Saya juga Siap. pribadi baru tahu ya Pak ya. Jadi selama Bapak mendirikan komunitas ini ya Pak ya, apakah ada dukungan dari pemerintah atau Bapak ini berdiri sendiri gitu, Ya. atau pemerintah atau dari desa itu Pak? Mungkin bisa dijelaskan Iya, ke benar. teman-teman. Dari 2019 kami berdiri itu memang bertujuan untuk mengaitkan potensi lokal atau instansi-instansi terkait untuk mendorong masyarakat untuk bangkit. Ini kita kembali ngomongin dampak pandemi. Dampak pandemi, Karena di betul. situ tercetusnya. Saya juga membuat kelompok ini dengan izin desa, itu disetujui pihak-pihak terkait. Itu dari Taman Nasional yang membimbing. Itu kita memang harus bangkit bersama. Saya tidak bisa berdiri sendiri. Iya. Harus ada pihak pemerintahan. Tapi untuk saat ini kita memang mengharapkan itu. Oh, iya. Bahwa harus berkunjung, kita cari solusinya. Saya tidak mengharapkan bantuan itu hanya cuma-cuma, tapi lihat potensi bantuan itu. Benar. Bermanfaat nggak untuk warga sekitar. Itu yang saya inginkan. Karena berapa tahun yang lalu itu semua pesimis, dalam artian dia Mas Rofik ini hanya minta bantuan. Ya. Tapi saya buktikan, saya berjalan dulu. Jalan dulu. Saya kerja dulu, hasil akan mengikutin. Itu yang saya di diri saya. Jadi saya beroptimis, walaupun tanpa bantuan pemerintah atau apa, tetap jalan. Nanti biar dia yang menilai sendiri. Ini ada potensinya untuk lokal, ini bermanfaat untuk warga sekitar. Karena di sini saya bisa membantu orang lain, itu rasa kebanggaan pribadi. Itu yang saya tanamkan ke teman-teman. Jadi Luar biasa. kita Tepuk tangan bermanfaat. dulu dong untuk Pak Rofik Ya. ini. Oke. Tuh. Kalau berarti seperti itu ya Pak ya, semoga dengan adanya video ini pemerintah juga bisa melihat ya, kita bisa bersinergi bersama nih di masa Ya, benar. pandemi ya Pak ya, karena sudah banyak sekali yang terdampak ya Pak Benar. ya. Oke, kalau untuk kunjungan nih Pak, semisal ada yang wah mau lihat deh kandangnya gitu, penasaran gitu, alamatnya di mana Pak? Ah, Atau bisa telepon siapa nih gitu? boleh. Kita setiap pagi hari saya mewajibkan diri saya atau di media sosial saya di Facebook, Ainur Rofik itu ada. Oh ya, nanti Ya, tak tolong editor Ya. ditulis ya Facebooknya Pak Ainur Rofik ya. Ainur Rofik Oke. ya. Itu kita terus mengabsenkan. Jadi perkembangan panen, kegiatan sehari-hari Oh. itu untuk mengenalkan ke halayak rame bahwa ternak jangkrik ini memang ada potensi Ada untuk potensi. dikembangkan. Jadi pihak-pihak terkait akan tahu, oh ini yang lebih dominan. Jadi biar kita membantu itu biar kena tepat sasaran. Pas sasaran Gitu. gitu. Jadi saya tetap optimis, tidak ada pemerintah yang tidak dukung, hanya cuma belum waktunya. Belum waktunya. Iya. Dan insya Allah nanti ya Pak ya, dengan Pasti. usaha dan niat, insya Allah nanti pemerintah juga melirik nih Ya, benar. ke Pak Rofik. Kalau alamatnya di mana nih Pak? Bertepatan di Banjar Melaya Kerajaan, Desa Melaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jemberana. Jemberana. Nanti bisa langsung hubungi Pak Rofik Rofik, gitu ya. siap, Oke, iya. siap. Nih Pak, pertanyaan terakhir Pak. Mungkin di sini banyak sekali sobat zakat yang ingin memulai usaha tapi bingung atau mungkin terinspirasi nih ingin Benar. usaha jangkrik juga Ya. dari cerita-cerita Pak Rofik. Mungkin Pak Rofik bisa sampaikan nih apa yang harus mereka lakukan selain membutuhkan modal tadi ya Pak. Apa yang Ya. mereka harus lakukan untuk membuka usaha jangkrik ini, atau mungkin semangat untuk Ya. orang-orang yang ingin buka usaha lainnya. Bisa disampaikan Oke. Pak, silahkan. Siap, kembali ke masyarakat zakat ya. Itu kita kembali ke niat. Sebenarnya kita seperti yang senior-senior kita, Pak Wayan Supatno, itu di Tani, itu dia jadi inspirasi kita untuk maju. Jadi tidak usah masalkan modal, bergerak dulu. Bergerak Dengan dulu. sendiri akan Betul. modal itu akan datang. Saya begitu, saya bergerak itu awal mulanya tanpa modal. Jadi kita adakan dulu, nanti dari itu panen pertama itu kita kembangkan. Jadi kita bikin kayak target dia. Jangan pernah melihat ke belakang lagi. Kita tetap maju. Betul. Ya, jadi itu jadi kita optimis. Optimisnya. Kita kalau berpikir ya nanti kalau nggak laku ya itu kita melupakan rezeki yang Allah berikan. Gitu. Saya masih optimis, kenapa? Dikala saya drop, dikala saya pas panen melimpah, nggak bisa jual, itu saya berpikir siapa yang mau beli? Oh ya. Nah, tapi saya sandarkan, oh dengan pola ketekunan itu kayak roda berputar. Ya. Dulu kita yang menawarkan ke orang, sekarang orang yang mencari kita. Mencari. Nah, itu yang saya dapatkan untuk saat ini. Makanya kepada
rekan-rekan yang ingin beternak jangkrik, mulailah dulu. Silakan, kami siap membantu. Boleh berkunjung ke sini, lihat caranya, atau kita juga sudah menyiapkan pakan, bibit. Kita pingin sih punya program kedepannya itu tanpa modal. Jadi dia kita kasih edukasi cara beternak ini, kita bagi karena masing-masing. Entah dia bisa mengembangkan itu atau di ternak yang lain. Jadi nggak ada alasan ya Pak? Nggak ada alasan alasan. kayak, aduh nggak bisa, nggak ada Ya, modal, nggak pernah tahu ini jangkrik gimana. Ya, Jadi nggak ada alasan ya nggak Pak? ada alasan itu. Sebenarnya semua itu kita lakukan harus dengan semangat. Semangat. Ya. Berarti intinya tadi niat ya Niat, Pak ya. semangat, Bergerak ya Pak bergerak. ya. Siap. Sekali lagi kita temukan untuk Pak Aunur Raufik, Bos Jangkrik Melayu ya. DSM Podcast Inspirasi Berbagi.